Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Wasikin, kemudian juga yang kita hormati adalah para orang tua kita, di antaranya Pak Tri, kemudian Bang Jaini, Bang Mamat, serta para bapak, para ibu, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih dapat berkumpul, berjumpa dan bersua di tempat ini. Pertama, dalam rangka silaturahim. Kedua adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah diiringi dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita bahas, kita pelajari pada malam hari ini ada manfaatnya dunia dan akhirat. Juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan disehatkan badan kita, panjangkan umur kita, murahkan rizki kita, kabulkan apa yang kita cita-citakan, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solihah, yang berakhlakul karimah, yang berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya, yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Para orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, wabil khusus almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari, almarhum Kiai Haji Nur Ali, kemudian juga orang tua kita almarhum Kong Samin bin Katong, almarhumah Maja Isa binti Fulan, almarhum Ayahanda Haji Kasim bin Katong, almarhumah Ibunda Haja Senah binti Haji Malik, almarhum Bapak Maing bin Fulan, dan semua para orang tua kita yang telah mendahului kita, kita sebutkan namanya masing-masing. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Luaskanlah kuburnya, terangkanlah kuburnya, terimalah segala amal ibadahnya. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin.
Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita lanjutkan materi kita pada pertemuan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza istaiqadha min manamihi. Bab ini adalah bab yang menjelaskan tentang ucapan, tentang zikir, tentang doa idza istaiqadha idza istaiqadha min manamihi, yaitu apabila bangun dari apa tuh? Dari tidur. Ya. Jadi kalau kita mau tidur atau kita bangun tidur, ada kalimat yang harus diucapkan. Ya. Mau tidur, ada kalimat yang harus diucapkan. Sesudah tidur artinya bangun dari tidur juga ada kalimat yang diucapkan. Ada yang nanya bagaimana kalau tidurnya siang bolong? Harus zikir apa harus doa dibacakan enggak? Ada yang nanya begitu. Ya. Ntar kita jelasin di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'sihi ahadikum idza huwa nama thalasa uqatin. Ya. Imam Nawawi menjelaskan setan itu mengikat seseorang, ya. Setan itu mengikat seseorang di antara kamu idza huwa nama salasa uqadin, ya, yaitu adalah dengan 3 ikatan. Ya. Jadi kalau kita lagi tidur, setan itu ngikat kita dengan 3 ikatan. Ala kulli uqdatin makaniha atau ala kulli uqdatin makanaha. Ya. Maka setiap ikatan itu dalam hadis ini, setiap ikatan itu punya tempat masing-masing. Jadi ada 3 ikatan. Setiap ikatannya mempunyai tempat masing-masing. Mana tempat yang pertama? Setan itu mengikat manusia. Pertama adalah matanya. Ya, ini kayak saya nih ngantuk banget nih. Ini setan lagi di sini nih. Antuk ini, saya nahan aja nih. Jangan sampai kalah sama setan. Ya. Itu yang pertama mata. Kadang-kadang kuping denger azan, padahal rumahnya deket banget, kagak bangun. Mata tuh susah buat dimelekin. Ya, kuping mah denger kuping tuh. Lah kadang-kadang ya mata melek ke kamar mandi kencing dong, udah subuh tidur lagi, belum subuh, belum sholat subuh. Tuh mata tuh. Kalau udah diikat sama setan susah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Badan. Badan itu juga diikat sama setan tuh. Mata kadang-kadang bangun lotot, badan berat buat kayaknya diangkat. Pada pegel kadang-kadang. Ya Bu ya. Ini orang laki kadang-kadang badannya pada pegel minta pijitin sama istrinya. Lah habis dipijitin lah kagak jadi sholat subuh jadi main pijit-pijit. Tuh. Itu susah tuh kalau badan udah diikat tuh bangun. Mata nih bisa melek. Badan kadang-kadang karena masih diikat susah tuh. Berat banget bawahan. Ya. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga kaki. Ya.
Mata udah melek, badan udah enteng nih dibangunin, udah duduk, kaki nindak berat banget tuh. Ya, pada pegel, pada meluang. Ya Bu, begitu enggak tuh? Ya Allah, itu setan. Ya. Setan berarti sedang mengikat kita. Mata kita diikat, badan kita diikat, kaki kita diikat. Malah setan sambil berkata, yadribu ala kulli. Ya. Atau dia berkata, alaika lailun tawilun farkud, kata setan itu. Matanya diikat, badannya diikat, kakinya diikat. Kata setan, udah jangan bangun gitu. Iya. Lailun tawilun, kata Rasulullah. Setan bisikinnya, malam masih panjang. Iya udah jangan bangun tuh. Setan begitu. Ya. Nah udah karena bisikan setannya masih ada, ikatan itu belum lepas, parkud akhirnya udah tidur aja lagi. Tidur tuh nggak bangun ya. Ya. Begitu bangun 6:30, subuhnya kesiangan. Ya Bu. Kalau subuh kesiangan begitu, tetap sholat Bu ya. Walaupun udah 6:30 daripada nggak sholat. Ya. Nih kita malam habis sholat tahajud. Jam 2:30 sampai jam 3:30 sholat tahajud itu. Ya. Ketiduran. Pakai mau kena tuh ya Bu. Kadang-kadang begitu melingkar aja tuh ibu-ibu mah. Pakai mau kena lingkar ya. Ketiduran tuh. Di rumah kagak ada orang. Cuman dia dong sendirian tuh. Bang Maman pergi kemana tahu. Kagak ada orang. Iyalah, Maman bakal gembangunin Pak Ati, orang tidurnya misah. Satu tidur di kontrakan, satu tidur di rumah. Bangunin susah. Hah? Tapi kalau udah moyo tetap aja nyamperin namanya. Ya. Ketiduran nih. Habis sholat tahajud ketiduran, bangun 6:30 atau bangun jam 6 dah. Ya, udah sholat aja. Bangun 6:30 kita belum sholat subuh, sholat. Jangan makin nungguin subuh besok lagi udah sholat. Namanya sholatnya sholat qadha. Jadi sholat qadha itu ketika kita ada waktu pada saat itu langsung sholat, walaupun 6:30. Paling cucunya nanyain, Nek sholat apaan? Gitu. Nek sholat apaan kan tanya begitu ya. Sholat subuh. Nek paling cucunya tawa tuh, sholat subuh. Nenek kesiangan. Nah orang yang nggak tahu tuh ya, itu kadang-kadang kalau udah kesiangan itu nggak sholat tuh. Hah? Jadi walaupun kita bangunnya 7:30 karena kesiangan 6:30 langsung sholat subuh. Kodok niatnya. Usolli fardhu subhi raka'ataini qadaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Gitu Patri. Ya kalau kesiangan. Tuh, paham tuh. Jadi setan itu emang begitu. Selalu ngikat kita. Ya. Nah, kapan talinya itu bisa lepas? Fa in istaiqadha wa dzakarallaha ta'ala in hallat 'uqdatun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikatan yang pertama itu bisa lepas apabila kita bangun tidur itu wa dzakarallaha ta'ala, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikatannya lepas. Jadi begitu bangun nih, kalau bangun tidur Bu, jangan langsung dikagetin bangun langsung duduk. Apalagi jalan.
Karena kondisi belum stabil. Jangan, Bu. Karena masih keliengan kan, Bu. Takutnya nanti jatuh malah bahaya. Jadi begitu bangun mata melek dulu dah tuh, lirik kanan, lirik kiri gitu. Ya, jangan langsung lompat ke kamar mandi. Bangun pelan-pelan dah tuh. Duduk dulu tuh. Berapa menit kayak. Habis duduk ya sambil nguncang-nguncang kaki ya atau dipijat kakinya sendiri, refleksi. Nah, kemudian baru jalan tuh ke kamar mandi. Kenapa orang sering jatuh di kamar mandi juga kadang-kadang habis tidur, habis bangun tidur, belum duduk lagi, langsung berangkat aja ke kamar mandi. Jadi keseimbangan masih kurang. Kan kita kalau bangun tidur masih linglung. Apalagi kalau tidurnya adalah habis asar. Ribet tuh. Kayak habis asar kayaknya udah bangun juga. Nah, kadang-kadang linglung tuh. Makanya Rasulullah melarang tuh tidur habis sholat asar. Nah, kita istirahat dulu. Ya. Istirahat, kemudian begitu kita bangun sebelum istirahat kita baca zikir, kita baca doa. Nanti ada doanya tuh. Doa kita bangun dari tidur. So, kalau udah kita bacain doa itu, maka ikatan setan itu sekuat apapun yang ada di mata kita akan lepas. Putus dia. Ya. Yang kedua kata Rasulullah, fa in tawaddaa in hallat uqdatun. Yang kedua, ikatan itu bisa lepas apabila kita berwudu. Sebelum berwudu dia masih ngikat tuh. Tapi begitu sudah berwudu, dia lepas ikatannya. Ya, wudunya ini baik itu wudu untuk sholat wajib kek, mau wudu itu sholat sunnah kek, mau wudu mau baca Al-Quran kek. Pokoknya begitu kita bangun ya dari tidur, kita baca zikir, baca doa, selesai itu kita berwudu, maka kedua ikatan itu akan terlepas. Ya. Yang ketiga kata Rasulullah, fa in shalla in hallat uqdatun. Ya. Yang kedua itu kata Rasulullah, kulluha fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Yang ketiga ikatan itu akan lepas ya secara keseluruhan kalau kita melakukan sholat. Jadi habis zikir, bangun dari tidur kan doa tuh. Lepasan ikatan pertama lepas. Langsung kita berangkat menuju ke tempat wudhu kan gitu ya. Ikatan kedua lepas. Selesai wudhu kita doa. Kita sholat. Maka ikatan yang ketiganya lepas. Jadi semua ikatan itu lepas. Ya, baik itu sholatnya adalah untuk sholat wajib maupun sholatnya untuk sholat sunnah. Ikatan itu akan lepas semua kalau kita melaksanakan sholat. Ya. Maka kalau udah terlepas semua, ya berarti thayyiban nafsi, kita dianggap diri kita sudah bersih tuh dari gangguan setan. Ya, udah bersih tuh. Ya, dari ikatan setan. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslan. Dan jika tidak lepas ikatan itu, ya, maka diri kita termasuk orang yang kotor. Au kaslan atau termasuk orang yang malas. Tuh kalau ikatan belum lepas tiga-tiganya sama diri kita, ya, karena setan masih ada di kita, kita termasuk orang yang kotor. Ya, sekaligus ikatan itu belum lepas jadi malas. Malas bangun kan gitu ya. Malas wudu,
Malas ke kamar mandi, bawahannya tidur aja tuh kata setan. Udah tidur. Ya. Jadi malas. Kalau ikatan itu belum lepas. Tapi kalau ikatan itu udah lepas semua, insya Allah kita bisa melaksanakan baca doa atau zikir, kita bisa wudhu, kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Dalam sholat subuh. Paham? Oh. Nih, doanya bagaimana? Wa an Abi Dzarin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya. Jadi doanya begitu. Itu doa kalau kita mau tidur. Ya, itu doa mau tidur. Baca doanya gitu, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jangan amut aja bunyi. Ya, mut jangan. Ya. Jadi baca doa artinya apa tuh? Dengan menyebut nama Tuhanmu. Nama Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dan matikanlah kami. Ya. Jadi kita udah pasrah tuh berarti sama Allah. Begitu kita mau tidur baca doa itu dengan menyebut namamu wahai Tuhan yang Maha Esa, ya Allah, hidupkanlah kami dan matikanlah kami. Kita pasrah udah itu. Ya. Ketika kita mau tidur. Sebenarnya ketika mau tidur jangan hanya ini aja yang dibaca. Ketika kita mau tidur pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca surah Al-Fatihah. Habis Fatihah baca kulhu 3 kali. Habis kulhu 3 kali baca Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Baca An-Nas 3 kali. Baca ayat kursi 1 kali. Dan sebelum tidur juga baca sholawat. Ya, kemudian baca doa ini dan juga doain saudara-saudara kita yang mukmin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doain gitu, mohonin ampun. Begitu enggak kita? Bu, boro-boro doain tetangga. Diri aja kadang-kadang doa lupa. Orang kalau tidurnya enggak baca apa-apa, mimpinya kagak enak, Bu. Ya, Bu. Kadang-kadang ngimpi dikejar-kejar setan. Ngimpi dikejar-kejar anjing. Yang paling kagak enak, mimpi jatuh dari tempat yang tinggi. Pernah uji ya? Mimpi jatuh tinggi. Itu kalau kagak baca doa pasti ada macam-macam kayak gitu. Pernah mimpi jatuh, Bu? Jatuh tinggi batu ya Allah. Giliran mau jatuh bundusin. Ya, baca itu. Bukan hanya sekedar mimpi yang buruk kalau kita tidak baca. Kalau kita baca itu adalah insya Allah terhindar dari gangguan orang-orang yang mau jahat sama kita. Muhammad. Orang kan kalau mau lakukan kejahatan dengan makhluk halusnya itu pada malam hari biasanya Muhammad. Muhammad lagi nyenyak tidur. Mpok Ati lagi nyenyak tidur, dikirimin tuh Muhammad.
Ya. Itu biasanya begitu. Makanya Rasulullah anjurkan supaya kita terhindar dari orang-orang yang jahat dan makhluk-makhluk yang jahat sama diri kita. Percaya atau tidak percaya, karena Rasulullah sendiri juga pernah diguna-guna. Ya. Gitu ya. Jadi baca. Terus setelah itu bangun tidur kita kan. Bangun tidur baca doa lagi. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doanya? Wa idza istaiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tuh baca. Ya, ini kadang-kadang di musola saya dengerin ada yang suka baca gituan itu. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ada begitu ya? Wa ilaihin nusyur. Uman bangunin doang dia. Habis itu udah pulang lagi. Rumahnya dekat. Memang dia nongkrong di musola kan ya. Dia bangunin, nah bukannya sholat dia. Malah dia pulang tidur. Ya Allah. Ada aja tuh orang macam-macam aja kelakuan. Ya. Nah artinya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Artinya Bu ya, yang menghidupkan kami ba'dama amatana setelah kami mati. Wa ilaihin nusyur, dan nanti ya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya dikumpulkan manusia nanti. Itu di mana? Di padang mahsyar. Ini adalah ya, doa ini adalah doa sekaligus adalah menginformasikan kepada kita bahwa kita itu nanti setelah ada kehidupan, ini kan ada kehidupan, kita hidup nih ya. Ya. Nanti ada kematian. Ya. Setelah ada kematian itu ada lagi kehidupan. Nah, itu yang disebut nanti kehidupan yang selamanya. Abadan. Itu kekal udah kehidupannya. Saya kalau merenungin kayak gitu ya Allah serem banget ya. Coba dah Bu sekali-kali Bu muhasabah diri sendiri, renung bagaimana nanti kalau meninggal dunia. Bagaimana kalau kita dikumpulkan di padang mahsyar. Apa yang kita bawa, apa bekal kita udah banyak. Pokoknya kalau ibu mikir begitu kagak bisa masak. udah, iya makannya sudah kenyang aja. Ribet mah jangan dipikirin dah Buddha. Serem juga kok. Kalau kita mikirin kayak gitu. Dosa kita masih banyak. Ya Bu, sholat kita belum benar. Puasa kita juga belum benar. Zakat kita kadang-kadang bayar, kadang-kadang kagak. Iya. Terus utang juga masih banyak banget. Kan begitu ya. Coba direnung aman. Ya Allah. Itu nanti setelah kita hidup nih sekarang kita mati. Yang disebut yaumul qiyamah, mati nanti itu semua manusia. Ya. Setelah itu hari berikutnya ada yaumul ba'as. Hari kebangkitan, dihidupin lagi tuh manusia. Kita ketika meninggal dunia yang kita bawa ke liang lahat apa tuh?
Enggak, selain itu benda yang nempel di kita. Kain kapan. Kain kapan tuh hanya sampai dikubur hancur. Begitu kita dibangkitkan nanti semua dalam keadaan telanjang. Kagak pakai peci, kagak pakai sarung, kagak pakai sendal, kagak pakai sepatu, baju koko juga enggak, telanjang. Ya, orang dari kubur kan kain putih udah enggak ada itu. Begitu dibangkitin telanjang. Satu yang lain manusia enggak ada yang kenal. Enggak ada yang ngurusin yang lain, semuanya adalah takut ngurusin dirinya sendiri. Mikirin dirinya sendiri. Dia hanya mikirin dirinya. Bang Mamat ketemu misalnya sama Bang Hasan, kagak saling sapa. Karena emang pada sibuk dengan dirinya sendiri. Kali Bang Mamat, karena Bang Mamat telanjang, Bang Hasan telanjang. Oh, Bang Mamat udah gede amat. Kagak begitu, Mamat. Kagak itu. Walaupun kita jalannya berbarengan satu dengan yang lainnya enggak saling tegur sapa. Kenapa? Karena manusia semuanya bingung memikirkan dirinya, dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Udah kita ngerenung aja, ada banyak dosa kita ini. Padang mahsyar nanti itu. Semuanya tuh diadili di mahkamah Allah. Makanya Nabi Muhammad menganjurkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Supaya kita ingat tuh artinya begitu ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami dimatikan. Ya, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami dikumpulkan. Bu, udah sekarang banyakin zikir, Bu. Banyakin sholat, banyakin ibadah, banyakin puasa. Tapi bukan berarti banyak zikir, banyak puasa, mas suami ngomel mulu, jangan. Percuma jadinya. Bukan main. Iya. Pokoknya udah kita masing-masing sekarang harus sering muhasabah. Masing-masing kita ini kan dosanya banyak-banyak buat ini. Kagak ada yang dikit kita ini dosa. Karena setiap orang dosanya pasti beda-beda. Dan setiap orang pasti punya perjalanan hidup yang berbeda-beda dan yang menyebabkan dosanya juga jadi berbeda-beda. Ya, Bu. Ya Allah, kalau ingat ini ya. Iya. Mudah-mudahan kita sehat ya, Bu ya. Panjang umur. Terus ibadah kita bisa kita rawat, taat kepada Allah Subhanahu. Kalaupun mati husnul khotimah. Paham belum? Ya. Ayo ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu doa kalau kita mau tidur. Amin. Terus yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu adalah doa setelah bangun dari tidur. Mudah-mudahan kita nggak lupa ya. Mau tidur kita berdoa, setelah bangun tidur juga kita berdoa. Mudah-mudahan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mau nanya ibu-ibu, bapak-bapak? Ayo. Iya, iya. Emang kalau udah nenek-nenek biaser kali ya. Oh, angin. Iya. Dua emang kalau udah nenek-nenek maki-aki. Kagak beser, angin gak bisa dijaga. Praspos, praspet ya. Terus bagaimana? Kalau misalnya kita zikir dalam kondisi batal. Nih kita lagi sebelum sholat tahajud. Kita bangun jam 2. Belum sholat tahajud, kita zikir dulu dah. Kita ngepasin ntar jam 3 baru sholat tahajud. Misalnya gitu ya. Nah, kita zikir dulu dah tuh, zikir, baca Quran. Ya, zikir. Kita baca zikir sebanyak-banyak. Kita udah wudhu nih, pas mau zikir itu kita wudhu. Begitu zikir baru dapat 50 hitungan kita kentut. Ya. Ya Bu ya? Kentut. Bu. Kentut. Nah kalau kondisinya gitu gimana? Udah terusin aja zikirnya. Boleh. Apalagi kalau memang udah terus-terusan kadang-kadang kentut kan gitu ya. Udah terusin aja zikirnya. Nanti kalau giliran mau sholat tahajud, wudhu dulu. Nah, baru wudhu dah tuh. Ya. Baru wudhu. Sekalipun kita tidak berwudhu, ya, kalaupun kita zikir itu dibolehkan. Ya, cuma lebih baik kita berwudhu. Ini kan kita udah wudhu nih, baru dapat 100, kentut, buang angin, lanjutin aja dulu. Ya. Lanjutin, nanti gitu mau sholat tahajud jam 3, ya zikirnya selesai, kita berwudhu dulu. Kayak gitu. Ya. Sholat tahajud jam 2 juga udah boleh. Jam 3 boleh, jam setengah 4 juga boleh, jam 4 udah batas akhir itu. Ya. Kalau sholat tahajud. Bagaimana? Bangun tidur, belum wudhu. Oh, doa bangun tidur. Kita punya hadas besar. Bacanya tetap doa itu. Enggak apa-apa dibaca. Ya. Enggak apa-apa dibaca. Enggak apa-apa. Ya, karena itu kan zikir. Ya, bukan ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang zikir pun, ayat Al-Qur'an kalau kita melihatkan doa, kita lihatkan zikir, kalau kita dalam keadaan dalam keadaan kondisi
belum wudu itu juga dibolehkan. Cuma memang bagusnya kalau hadas itu ya mandi dulu. Cuma kan kita udah keburu bangun itu. Ya, bangun baca aja udah nggak apa-apa. Cuma yang bagus mandi dulu emang Uci. Ente menungguin siang sih mandinya. Iya, itu harus kita kalau kita hadas besar itu dalam keadaan zikir kita kan harus suci, minimal harus wudu, kan gitu ya. Nah sekarang ini kita tidur, ya. Ini kan masalahnya ada dua kemungkinan. Pertama, habis main kuda-kudaan dia tidur. Tuh. Kan begitu Ci ya? Oh, ngaku dia. Ya. Yang bagus itu memang jam berapapun kalau habis main kuda-kudaan langsung mandi, Bu. Kenapa, Bu? Bapak Ibu harus mandi karena setan jadi demen. Demen apa? Itu ya sperma kalau belum dicuci, belum mandi yang ada di pakaian kita, yang ada di sarung kita, yang jatuh kemana-mana dijilatin sama dia. Oh. Apalagi kalau habis begitu langsung tidur, kagak cebok lagi. Nah udah dah, demen banget tuh setan jilatin. Kata Rasulullah begitu. Makanya yang bagus jam berapapun kita kalau habis main kuda-kudaan langsung mandi. Hah? Nah emang ini kan ilmu nih, iya ilmunya harus dipakai. Ya emang jarang kita. Resikonya kalau kita nggak buru-buru mandi, tadi setan itu mengganggu dan tidak boleh kata Rasulullah kalau dibiarkan tadi dijilati oleh setan. Yang kedua resikonya kita ketiduran kan gitu dalam keadaan hadas besar maka nanti kita setan itu semakin sulit kita keluar dari gangguan setan. Karena doa aja udah nggak bagus kita dalam keadaan hadas. Hah? Apa ya, Bu? Ya mandi. Habis begitu mandi, begitunya jam 2 mandi. Gitu, Mici. Ini enggak apa-apa, ini fikih ya. Begitu main kuda-kuda jam 2 selesai mandi. Justru biasanya yang udah tua nungguin malam. Ya. Gitu ya. Jadi yang bagus itu habis begitu adalah mandi. Mau jam 1 malam, mau jam 2 malam mandi karena tidak dibolehkan kita tidur dalam keadaan ada hadas besar. Rasulullah nggak suka itu gitu. Ya, maka jam berapapun mandi. Lah orang kalau kita main ke air panas itu kadang-kadang ya di mana-mana itu di tempat penginapan ada air panas ya. Lah pada berendam aja itu jam 2, jam 1, jam 3 nyuci. Ya. Ya mandi Bu ya? Hah? Mandinya jangan habis subuh. Sebelum subuh. Jadi habis begitu mandi aja udah. Langsung habis begitu mandi disunahkan Hah? Lebih aman gitu. Ya, Muci. Mandi. Mandi. Nggak boleh ya, apalagi kalau nggak dilap ya Allah. Itu nggak boleh, Mici. Itu diganggu sama setan. Setan itu senang tuh kayak gitu. Gitu, jadi
Mandi dulu. Nanti baru itu tidur nggak apa-apa udah. Gitu. Hah? Ente mandi malam pada masuk angin. Tadi Bu Haji Lima nanya ya? Iya. Iya. Yang jelas kan Mpok Haji Lima udah nggak mandi malam kan? Iya. Iya, jadi gitu ya. Intinya kalau kita intinya ya kalau kita habis seperti itu segera mandi. Baru kita mau tidur lagi silakan. Terus yang berikutnya, kalau kita sering buang angin, kita lagi berzikir sudah wudhu kemudian buang angin, maka zikirnya dilanjutkan saja. Ya. Zikirnya dilanjutkan, berhenti nanti zikir selesai, wudhu kembali kita untuk sholat baik sholat subuh maupun sholat sunnah yang lainnya. Cukup ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.